Season 2 bab ke-225. 2 minggu kemudian. Setelah sekira 2 minggu memikirkan dan menyiapkan, akhirnya hari ini Rendra dan Keke akan pindah ke Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan Timur. Sebelum berangkat ke sana, Rendra juga harus mencari rumah yang akan dia tinggali bersama Keke di sana. Lalu mengurus kuliah Keke yang harus pindah ke universitas di sana. Memastikan semua harus siap terlebih dahulu sebelum mereka pindah ke sana. Dengan bantuan teknologi, semua bisa diatasi dengan mudah. Hari itu menjadi hari perpisahan antara Keku dan keluarganya. Semalaman Hana sampai tidak bisa tidur karena akan berpisah dengan anak perempuan yang selalu bersamanya. Dulu beda rumah saja, serasa jauh sekali. Apalagi ini, beda pulau. Minggu depan insya Allah Papa dan Mama akan menengok kalian. Jemput di bandara ya? Ucap Yos sebelum Keke dan Rendra berangkat. Ya Pa, saya pasti akan jemput Papa. Ucap Rendra. Mereka lalu saling berpelukan. Hana dan Keke berpelukan cukup lama sambil menangis. Hana masih berat melepaskan Keke untuk pergi meski beberapa hari ini dia sudah berusaha untuk ikhlas. Tapi namanya ibu, tetap saja akan merasa sangat kehilangan ketika anaknya harus pergi merantau. Mama berdoa semoga kalian baik-baik saja. Dan selalu bahagia di sana. Jangan lupa video call tiap hari ya Kak. Ucap Hana sambil memeluk Keke dengan erat. Insya Allah Ma, makasih doanya. Doakan aku betah ya Ma, kalau enggak, aku akan minta pulang sama abang. Ucap Keke. Gak boleh begitu. Kamu harus adaptasi. Mama yakin kamu pasti bisa. Kamu adalah anak Mama yang kuat. Kalian harus sukses di sana. Hana melepaskan pelukannya. Dia mengusap air mata Keke padahal dia sendiri juga mengeluarkan air mata. Dia pun tersenyum, memberi kekuatan pada Keke untuk melanjutkan hidupnya di tanah perantauan. Mama. Keke merengek seperti anak kecil. Baginya Hana bukan hanya seorang ibu, tapi juga sahabat yang selalu ada untuknya. Mereka tidak pernah berpisah selama ini. Selalu berdua baik suka maupun duka. Ingatannya pun kembali ke masa lalu. Saat dia harus berjuang bersama mamanya di tengah kerasnya kehidupan mereka saat itu. Hidup di dunia ini cuma sebentarkah? Kita hanya menjalankan apa yang sudah Allah gariskan untuk kita. Jalani saja dengan ikhlas. Yakinlah semua tidak akan sesulit yang kamu bayangkan kok. Hana tersenyum memberi semangat kepada Keke. Iya Ma, makasih untuk semuanya ya Ma. Keke menoleh ke belakangan. Dia melihat Rendra yang juga sedang menatapnya. Ayo Kek, kita berangkat sekarang. Ajak Rendra. Keke hanya mengangguk. Lalu berjalan menuju pada suaminya. Ini adalah langkah pertamanya untuk masa depannya. Assalamualaikum. Sapa seseorang dari luar rumah. Waalaikumsalam. Ayo Rash. Kita berangkat sekarang. Ajak Yos. Ya keluarga Aras juga diajak mengantarkan Rendra dan Keke ke bandara. Ayo cepetan. Nanti ketinggalan pesawat lo. Ucap Aras. Semua pun keluar rumah dan naik ke mobil masing-masing. Mereka harus pergi ke bandara yang ada di Jakarta lebih dulu sebelum bertolak ke Kalimantan. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan dari Cikarang ke Jakarta ini terasa hanya semenit saja karena Keke masih ingin berlama-lama dengan Hana. Tapi kenyataannya dia sudah sampai bandara dan harus terbang ke Kalimantan. Berpisah dengan Hana. Kak Keke, jaga diri baik-baik ya. Aku pasti akan sangat merindukan kakak. Ucap Azura sambil memeluk Keke. Dari Keke dia belajar banyak hal selama ini. Keke bukan hanya sekedar teman, tapi sahabat yang selalu ada dan selalu menularkan hal positif padanya. Insya Allah. Kamu juga ya. Dan jaga baik-baik warung seblak si Keke ya. Kamu boleh ganti namanya jadi warung seblak Azura lo. Ucap Keke. Ya warung seblak yang tadinya mau ditutup, akhirnya dipindah tangankan pada Azura yang sanggup untuk meneruskan. Enggak Kak,
Biar saja tetap nama kakak karena kakak yang merintis usaha ini. Jadi PR buatku untuk melanjutkan. Apa akan sama rasanya dengan yang kakak buat? Kan udah aku ajarin semua resepnya. Udah aku ajarin caranya, tipsnya biar kerupuknya gak alot juga udah. Ah, semuanya udah kan? Kamu pasti bisa, Azura. Insya Allah, Kak. Aku akan berusaha untuk bisa sama. Meski beda tangan pasti beda rasa. Tapi semoga aja gak terlalu jauh lah bedanya. Ucap Azura. Bisa-bisa. Pasti bisa, Azura. Amin. Kakak akan buka warung seblak juga di sana. Tanya Azura. Rencana iya, Zura. Semoga dimudahkan sama Allah. Amin. Amin. Keke pun kembali pada Rendra yang sedang berdiri dengan 2 koper di sebelahnya. Ya hanya ini yang dia bawa karena Rendra memang benar-benar memulai semuanya dari nol di sana. Sudah? Tanya Rendra. Sudah, Bang. Keke tiba-tiba merasa perutnya tidak nyaman. Tapi dia abaikan karena pasti akan hilang dengan sendirinya. Keke memeluk Hana dan mencium Nia. Tak lupa berpamitan juga pada Naura yang juga ikut mengantarkannya. Sehat-sehat ya, Kak? Semoga kalian jauh lebih sukses di sana. Ucap Naura. Amin. Iya, Tante. Makasih. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Rendra dan Keke berjalan masuk untuk menjalani pemeriksaan keamanan terlebih dahulu sebelum masuk ke terminal keberangkatan. Tangis Hana pecah saat Keke sudah hilang dari pandangannya. Dia lalu duduk sambil memeluk Nia. Mbak, sabar ya. Ucap Naura sambil mengusap punggung Hana. Begini ya rasanya jadi orang tua kalau anak-anak udah besar, udah berkeluarga. Harus siap untuk ditinggalkan. Jadi ingat saat Keke masih senia begini. Cuma bisa nangis, mimik susu. Dan gak pernah bisa lepas dari aku. Sampai kemanapun aku pergi, Keke selalu ikut. Sampai ke kamar mandi sekalipun. Hana mengusap air matanya. Dia bisa leluasa menangis sekarang karena Keke tidak melihatnya. Iya, Mbak, benar. Naura hanya bisa memberi semangat tanpa menasehati. Karena dia tahu saat ini Hana hanya ingin berbagi perasaannya saja. Dan dia juga tahu berapa terlukanya hati seorang ibu saat harus berpisah dari anaknya. Udah yuk kita pulang. Kita mampir ke Monas dulu yuk. Udah lama gak main ke Monas. Ajak Aras. Iya, aku juga. Mau foto sama Monas? Celetuk Yos sambil merangkul Aras. Lalu mereka berdua berjalan meninggalkan para wanita. Apa-apaan mereka? Bisa-bisanya kita malah ditinggalin, Bun. Ucap Azura. Maklum Zura. Mereka sedang memasuki puber kedua. Ya begitulah. Kayak anak kecil aja. Nanti tinggal dibeliin es krim aja kalau udah sampai sana. Ucap Naura. Ya Allah. Hana akhirnya bisa tertawa karena melihat tingkah suaminya dan Aras. Benar-benar mirip seperti anak kecil yang mau pergi piknik. Kesedihan Hana pun seketika sirna. Dia yakin ini tidak akan seberat yang dia bayangkan. Jaga diri baik-baik ya, Kakak. Mama akan selalu merindukanmu, nak. Season 2 bab ke-226. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam lewat udara dan lanjut jalur darat, akhirnya Rendra dan Keke sampai juga di tempat tinggal mereka yang baru. Rendra sengaja mencari tempat tinggal di daerah perumahan agar lebih mudah beradaptasi karena sebagian besar warganya juga sama-sama perantau. Rendra berharap Keke bisa betah dan bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini. Rumahnya besar amat, Bang. Kita kan cuma berdua. Ucap Keke setelah tiba di kediaman mereka yang baru. Keke kaget saat melihat rumah barunya. Memang tidak sebesar rumah Rendra kemarin. Tapi bagi Keke untuk ukuran 2 orang saja, ini terlalu besar menurutnya. Nggak apa-apa. Kelak kan kita juga ada anak. Masih ada lahan kosong di belakang juga. Sewaktu-waktu akan aku tambah ruangan lagi. Tapi gak sekarang.
Aku suka rumah yang besar dan lega, jawab Rendra sambil mendorong kopernya masuk ke dalam kamar utama mereka. Tempat pertama yang Keke lihat adalah dapurnya. Ternyata belum ada perlengkapan apapun di sana. Tak ada kompor apalagi tabung gas. Rak piring juga belum ada. Ternyata memang semua dari nol ya? Gumam Keke. Dia lalu menyusul suaminya ke dalam kamar. Dan di dalam kamar hanya ada tempat tidur saja. Aku memang baru minta tempat tidur dulu, Kak. Besok kita akan bicarakan masalah perabotan dengan pihak developer. Tadinya mau sekalian diisi semua. Tapi aku takut kamu gak suka. Jadi besok aja kita rundingin bersama. Apa yang kamu suka? Bilang ke mereka. Biar mereka yang ngatur semua. Ucap Rendra. Oh gitu ya bang. Aku kira harus beli di toko perabot. Gak usah. Aku gak mau repot. Kamu cari aja desain furniture dan perabotan lain yang kamu suka. Nanti kasih aja ke mereka. Bentar aku mau ngecek semua ruangan dulu. Ucap Rendra. Keke lalu duduk sendiri di dalam kamar yang masih kosong. Cat dinding dengan perpaduan warna hijau sage dan krem ini membuat dia merasa mengantuk saja. Hah, empuknya! Ucap Keke. Dia lalu ingat belum memberi kabar pada mamanya kalau dia sudah sampai di Kalimantan. Di tempat tinggalnya yang baru. Keke lalu membuat panggilan video dengan mamanya. Dan tak butuh waktu lama, Hana langsung menerima panggilan itu. Assalamualaikum Ke, gimana? Udah sampai? Tanya Hana di ujung sana. Waalaikumsalam. Iya mah sudah sampai. Ini lagi di dalam kamar rumah Bang Rendra mah. Keke memperlihatkan keadaan kamarnya pada Hana sambil berputar pelan. Masya Allah masih kosong ya. Kamu butuh apa, Kak? Besok Mama kirimin dari sini ya. Gak usah Ma, makasih. Bang Rendra udah serahin semua ke developer. Nanti sana yang urus semuanya. Bang Rendra gak mau repot, Ma. Ah ya sudah kalau gitu. Semoga rezeki kalian semakin berkah di sana ya. Jangan lupa adakan syukuran di rumah baru kalian ya. Biar tambah berkah ucap Hana. Baik Ma, insya Allah. Nanti aku akan bilang ke Bang Rendra. Aku kangen sama Mama dan Nia kerasanya ingin menangis. Padahal dia sudah melihat wajah mamanya. Tetap saja tidak puas hanya melihat video saja. Iya insya Allah minggu depan kita ke sana jengukin kalian. Sabar ya. Dijalani saja, Ke. Gak usah dianggap beban. Iya, Ma. Setelah berbincang cukup lama di telepon, Keke lalu menutup teleponnya karena Nia buang air besar dan Hana menyuruh Keke menutup teleponnya. Saat itu, Keke tak sengaja melihat suaminya berdiri di ambang pintu sambil tersenyum padanya. Sepertinya Rendra sudah berdiri cukup lama di sana. Abang udah lama di situ? Tanya Keke sambil mengusap sudut matanya yang basah. Enggak. Baru kok. Rendra lalu berjalan ke arahnya. Lalu duduk di samping Keke. Gimana? Ada masalah gak? Tanya Keke. Ya biasalah. Namanya juga rumah udah jadi. Aku kan belinya mendadak. Jadi ya apa adanya dari pengembangnya. Kecuali kalau sejak awal pembangunan kita terlibat ya beda lagi. Tapi gampanglah besok bisa diurus. Yang penting kita ada tempat untuk berenang dulu. Ucap Rendra. Gitu ya bang? Keke tidak paham tentang rumah. Tapi dia juga ingin terlibat untuk mendesain interior rumah ini. Maafkan aku ya. Ucap Rendra lirih. Dia mengusap punggung Keke dengan lembut. Kenapa? Gak apa-apa kok. Aku yakin pasti bisa melewati ini semua. Bang, mulai kapan aku bisa jualan seblak? Tanya Keke untuk mengalihkan pembicaraan. Dia tidak ingin lagi membicarakan tentang kesedihan. Kapan saja kamu mau? Lalu di sini Bang Rendra mau kerja apa? Abang belum cerita tentang rencana abang di sini. Aku kenal beberapa orang sukses di sini. Dan sebagian dari mereka berbisnis batu bara. Aku coba investasikan sebagian uangku ke sana. Sambil mau mencoba usaha lain. Baru aku pikirkan,
Bisnis kayak papaku aja, Bang. Sepertinya aku tidak mau berkecimpung di dunia frozen food. Aku gak mau usahaku ini ada kaitannya dengan usaha keluarga papaku. Oh gitu ya? Ya sudah kalau itu memang keputusan abang. Aku hanya bisa mendukung saja. Keke tidak berani memaksakan pendapatnya pada Rendra karena dia tahu Rendra pasti punya rencana sendiri. Dia adalah tipe orang yang tidak banyak bicara tapi banyak kerja. Hari semakin malam dan Keke ingin sekali tidur. Walaupun sangat mengantuk, tapi dia tidak bisa tidur. Hatinya gelisah. Entah karena apa. Dia iri dengan Rendra yang bisa tidur dengan nyenyak. Keke merasa aneh dengan kamarnya yang masih kosong. Bukan karena takut. Tapi memang dia belum terbiasa dengan rumah barunya ini. Mungkin akan berbeda jika sudah diisi dengan perabot dan yang lainnya. Perutku lapar. Udah jam 11 tapi. Apa ada nasi gorengnya? Keke lalu keluar kamar. Dia lalu menyalakan lampu dan menyibak tirai yang ada di ruang tamu. Tak ada perasaan takut sama sekali. Jalannya udah sepi. Mau keluar sendiri takut nyasar. Gumam Keke sambil memegang perutnya yang lapar. Melilit sekali rasanya. Padahal di bandara tadi dia sudah makan. Dan sekarang dia lapar lagi. Keke sedih. Padahal biasanya kalau ingin beli apa saja, dia langsung naik motor dan pergi sendiri. Tapi kali ini tidak bisa. Rasanya jadi terbatas sekali. Keke kembali ke kamar sambil menahan rasa laparnya. Dia menyesal karena tidak mengikuti nasihat mamanya untuk bawa bekal tadi. Karena Rendra bilang tak mau ribet. Keke yang tadinya mengantuk, sekarang matanya jadi terang benderang karena lapar. Mau membangunkan suaminya, sungkan. Sampai menjelang subuh, tak ada tanda-tanda Rendra mau bangun. Keke pun membangunkan Rendra. Dia tidak akan menyerah untuk mengajari Rendra bangun pagi untuk salat subuh. Bang, ayo bangun bang. Udah subuh. Ucap Keke sambil menggoyangkan tubuh Rendra. Rendra menggeliat lalu berusaha untuk membuka matanya pelan-pelan. Hoik. Keke lalu turun dari tempat tidur dan masuk ke dalam kamar mandi. Untung saja ada air. Rendra langsung membuka matanya lebar-lebar saat melihat Keke muntah-muntah. Suara Keke masih terdengar jelas dari dalam kamar. Keke kenapa? Season 2 bab ke-227. Akibat menahan lapar semalaman, perut Keke berasa mual di pagi harinya. Keke merasa lemas setelah memuntahkan isi di dalam perutnya. Keke, kamu baik-baik saja? Tanya Rendra setelah Keke keluar dari kamar mandi. Bukannya menjawab, Keke malah membicarakan hal lain. Bang, masa sabun dan peralatan mandi juga gak ada? Kenapa gak disiapin dari Cikarang sih? Abang sih apa-apa bilangnya beli di sana aja. Tapi ternyata... Keke sedikit kesal karena sampai sabun pun tidak tersedia di rumah baru mereka. Dia lalu berjalan melewati Rendra begitu saja. Maaf ya, nanti aku belikan. Ucap Rendra. Dia mengikuti istrinya karena khawatir. Huk! Keke menutup mulutnya karena masih ingin muntah. Tapi dia tahan. Perutnya semakin melilit tapi dia malu meminta makan pada suaminya. Kamu sakit kah? Enggak. Lagi nyanyi bang. Aku belikan obat ya. Bang, aku lapar. Ucap Keke. Dia nekat bicara karena sudah tidak mungkin menunggu lagi. Mau pergi sendiri juga dia belum paham lokasi tempat tinggalnya saat ini. Ya Allah, kenapa gak bilang? Ucap Rendra. Laki-laki itu langsung mengganti celana pendeknya dengan training. Lalu keluar tanpa pamit pada Keke. Loh kok ada suara motor? Keke langsung keluar kamar dan berlari melihat siapa yang menyalakan mesin motor. Bang Rendra punya motor? Ya Allah, kenapa gak dari semalam? Kalau tahu di sini ada motor, aku akan keluar sendiri nyari makan. Huk! Keke kembali ingin memuntahkan isi perutnya.
Keke merasa lemas. Dia hanya bisa bersandar di tembok sambil menunggu Rendra pulang. Dia ingat sesuatu. Dia lupa membawa obat masuk angin yang biasa dia minum kalau sedang masuk angin. Masuk angin nih kayaknya, ujar Keke sambil memijat pelan perutnya. Kali ini Keke tidak sependapat dengan suaminya. Harusnya bekal sudah disiapkan dari Cikarang. Meski hanya sekedar makanan instan dan minuman kemasan. Dengan alasan praktis, malah jadi penyakit. Keluh Keke dalam hati. Dia rasanya ingin menangis. Jika biasanya di rumah dia sering ngemil malam-malam, sekarang tak ada satu cemilan pun yang bisa dia makan. Keke tak sanggup berdiri saat mendengar suara motor masuk ke dalam garasi rumahnya. Dia yakin itu Rendra. Tapi dia sudah tidak bisa untuk menemui Rendra karena lemas. Assalamualaikum, Bang. Kenapa sih susah sekali untuk bilang salam? Gerutu Keke karena melihat Rendra langsung masuk saja tanpa memberi salam. Assalamualaikum. Iya maaf Kak, ini aku belikan nasi kuning. Dekat sini cuma ada di pot nasi kuning aja. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Bang. Apa aja aku doyan. Tapi gak tahu bisa masuk apa enggak. Soalnya aku mual banget. Beli minum kan? Iya beli. Teh hangat. Teh dulu deh Bang. Barangkali bisa ngilangin mual. Ucap Keke. Iya. Sebentar. Rendra meletakkan bungkusan plastik yang dia bawa di lantai. Lalu mengambil teh hangat untuk Keke. Gak ada gelas ya? Gak ada kah? Nanti kita beli ya? Ucap Rendra dengan polosnya. Astagfirullah. Jadi minumnya dicekek gini? Tanya Keke sambil membuka ikatan plastik teh lalu memberinya sedotan dan diminum dengan cara dipegang leher plastiknya seperti dicekek. Iya. Gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa Bang. Keke rasanya gregetan sekali pada Rendra yang terlihat santai. Padahal ingin rasanya dia pergi ke toko perabot untuk membeli semua keperluan dapurnya. Gak bisa masuk ya? Tanya Rendra yang melihat Keke menutup mulutnya. Keke terlihat mual-mual saat memasukkan satu suap makanan ke dalam mulutnya. Jawab Keke yang terlihat lemas. Dia meletakkan sendoknya karena merasa tidak mampu untuk makan lagi. Meski sebenarnya dia sangat lapar. Aku suapin ya? Ucap Rendra dengan lembut. Dia kasihan melihat Keke yang malah jatuh sakit di hari pertama mereka pindah ke kota yang baru ini. Keke mengangguk pelan. Rasanya dia ingin menghabiskan seluruh makanan di depannya. Tapi perutnya yang menolak. Dia mencoba barangkali jika Rendra yang menyuapi, dia bisa makan. Keke membuka mulutnya pelan. Lalu Rendra menyuapi dengan sabar. Setelah Rendra menyuapi ajaibnya, rasa mual yang tadi sangat mengganggu, tiba-tiba hilang. Keke bisa memakan apa yang diberikan oleh Rendra. Meski tidak sepenuhnya hilang, tapi setidaknya makanan itu sudah mulai bisa diterima oleh perutnya. Alhamdulillah. Enak? Tanya Rendra. Enak. Jawab Keke. Baru pertama merasakan masakan di Kalimantan, Keke merasa cukup bisa menerimanya. Rasanya pun gak jauh beda seperti yang ada di kota asalnya. Setelah minum teh hangat yang sekarang jadi teh adem, Keke merasa tubuhnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Dia benar-benar tersiksa dengan kejadian tadi. Keke kelaparan rupanya. Kamu kayaknya kelaparan ya kah? Nanti kita belanja barang kebutuhan kita ya. Paling gak dapur dulu yang harus diisi. Ucap Rendra. Nah begitu baru benar, Bang. Masa rumah gak ada apa-apanya. Minimal ada kompor lah buat masak, Bang. Ucap Keke. Iya. Maaf ya. Aku udah nyiksa kamu. Ucap Rendra sambil membersih bekas makannya dan Keke. Udah Bang biar aku aja. Ucap Keke yang tidak tega melihat Rendra membersih sampah bekas makannya. Nggak apa-apa. Kamu istirahat lagi sana di kamar. Rendra membawa sampah itu keluar. Keke hanya bisa menatap suaminya yang begitu berkarisma.
tinggi, gagah, tampan dan baik hati. Apalagi saat Rendra berada di atasnya dan sedang memberikan nafkah batin kepadanya. Bayangan akan malam pertama itu membuat Keke malu-malu. Ya Allah! Keke segera menyadarkan dirinya sendiri saat Rendra masuk ke dalam rumah menemuinya. Kak, mau dikerokin? Tanya Rendra. Boleh bang. Ucap Keke asal. Tapi kemudian dia menutup mulutnya sendiri karena sudah lancang bicara. Kalau dikerokin berarti buka baju dang. Yuk ke kamar. Aku kerokin barangkali kamu masuk angin. Biasanya kalau aku masuk angin, almarhumah mama yang suka ngerokin. Habis itu enakan. Rendra membantu Keke berdiri, lalu keduanya masuk ke dalam kamar. Rendra mengambil koin di dalam dompetnya. Koin lama yang sudah tidak laku. Tapi ini peninggalan mamanya untuk ngerokin. Ayo dibuka. Titah Rendra. Beneran? Bajuku? Dibuka? Iyalah. Kan mau dikerokin. Oh. Keke membuka kaosnya pelan-pelan. Saat sudah terbuka separuh, dia ragu. Benarkah keputusannya untuk membuka baju di depan suaminya sendiri? Ya gak apa-apa Kak, itu kan suami kamu, ucapnya dalam hati. Rendra yang tak sabar, akhirnya membantu menarik kaos Keke ke atas. Dan kini hanya menyisakan kacamata kain saja. Rendra segera membuka pengaitnya dan mulai mengoleskan minyak angin ke atas permukaan kulit punggung Keke. 1 goresan, 2 goresan masih aman. Sesekali Keke menjingkat dan mengaduh kesakitan akibat goresan koin di atas permukaan kulitnya. Kencengan dikit bang. Gak apa-apa sakit. Biasanya kalau mama yang ngerokin malah lebih kenceng lagi. Ucap Keke. Rendra mengabaikan ucapan Keke. Dia malah merasa resah dan gelisah karena sesuatu hal. Goresan demi goresan ini malah membuatnya semakin resah. Apalagi saat melihat kacamata kain Keke yang tergeletak di sampingnya. Bisa tidak dia menahannya lagi? Setelah hampir 1 bulan dia tahan-tahan karena banyak masalah yang terjadi. Sepertinya sudah tidak bisa lagi. Season 2 bab ke-228. Berawal dari masuk angin, akhirnya hasrat Rendra tersalurkan. Dia sudah memberikan hak istrinya yang selama beberapa minggu ini harus tertunda karena banyaknya masalah yang menderanya. Rasanya puas karena bisa tersalurkan di waktu yang tepat, tempat yang tepat pula. Saat ini pikiran Rendra juga sudah lebih plong karena masalah-masalahnya sudah mulai terurai. Sungguh ini nikmat yang sangat besar dalam hidupnya. Kenapa kamu diam aja? Tanya Rendra setelah keduanya selesai junub. Ternyata gitu ya rasanya. Ucap Keke yang masih berada di bawah balutan selimut. Untung saja ada selimut di kamar ini. Kalau tidak bagaimana? Enak ya? Tanya Rendra. Pria itu lalu membelai lembut wajah istrinya yang cantik. Walau rambut berantakan karena ulahnya, tetap saja wajah Keke selalu menarik perhatiannya. Apalagi setelah semua yang dia lakukan barusan. Mungkin dia tidak akan meninggalkan semalam saja tanpa menyentuh istrinya. Tapi sakit. Ujar Keke yang masih merasakan perih. Kita mandi yuk. Ucap Rendra. Dia melihat matahari sudah mulai beranjak naik. Entah berapa jam dia melakukan petualangan tadi. Bang, emang punya sabun sama sampo? Tanya Keke yang baru saja ingat tadi di kamar mandi sama sekali tidak ada peralatan mandi. Oh ya, tidak adakah? Ucap Rendra tanpa rasa bersalah. Lah terus kita mau mandi junub pakai apa? Masa gak pakai sabun dan sampo? Ya udah aku beli dulu ya. Ucap Rendra. Tapi sebelum dia turun dari tempat tidur, dia malah ragu. Apa dia akan pergi ke warung tanpa mandi lebih dulu? Kenapa bengung bang? Ayo bang buruan beli. Ucap Keke. Masa aku ke warung seperti ini kah? Ya dibersihin dulu dang bang. Mandi tanpa sabun dan sampo dulu.
Yang penting semua area tubuhmu disiram dengan air. Nanti kalau udah dapat sabun dan sampo, mandi lagi. Ucap Keke. Gitu ya? Ya udah deh. Jawab Rendra. Dia mengambil celana pendeknya yang ada di bawah, lalu masuk ke kamar mandi. Melihat Rendra dari belakang dengan punggung yang terbuka, membuat Keke malu. Tak bisa dia pungkiri kalau dia menyukai tubuh suaminya. Apalagi saat pria itu ada di atasnya. Ingatannya kembali lagi pada peristiwa pagi tadi. Keke menunggu Rendra selesai mandi. Lama sekali. Padahal dia sudah merasa lengket dan ingin segera mandi. Tapi suaminya tak kunjung pergi membeli sabun. Bang, cepet tandang. Ucap Keke. Bentar. Lagi berak. Jawab Rendra dari dalam kamar mandi. Yah. Keke harus bersabar karena Rendra sepertinya masih lama untuk keluar membeli sabun. Dia pun hanya bisa bergeming, bergelung dengan selimut sambil menikmati paginya dari kamar pribadinya. Sinar matahari sudah menembus jendela kamarnya. Dia penasaran ingin melihat bagaimana suasana pagi di tempat tinggalnya yang baru ini. Otaknya pun kembali berpikir. Usaha apa yang akan dia lakukan di kota ini? Apa jualan seblak akan bisa ramai di tempat ini? Setelah ditinggalkan oleh Kakak, Azura berniat untuk melanjutkan usaha Keke masih dengan nama yang sama. Warung seblak si Keke? Sore nanti adalah pertama kalinya dia berjualan seblak tanpa Keke. Semua resep sudah diberikan dan teknik jualan juga sudah dia rekam dalam ingatan karena setiap hari sudah biasa membantu Keke di warung. Apa aku harus sendirian jualan nanti sore? Gumam Azura saat di kampus. Azura lalu berpikir membuat pengumuman membuka lowongan kerja untuk mencari karyawan yang baru di warung seblak. Dia lalu memposting di grup wa kelasnya. Dan langsung banjir komentar. Hah? Belum apa-apa udah nanyain gaji. Keluh Azura saat membaca komentar dari teman-teman sekelasnya. Jura? Kamu lagi nyari karyawan? Seseorang mengagetkan Azura dari belakang. Fathan. Ngapain kesini? Gak apa-apa cuma mau nanya aja apa yang kamu posting tadi di grup. Kebetulan aku lewat sini. Ucap Fathan yang masih menjaga jarak dengan Azura. Tapi keduanya masih sering bertegur sapa. Iya, Tan. Warung sebelah Kak Keke kan sekarang udah ditinggal sama pemiliknya. Kemana? Fathan memilih berdiri dan tidak ada niat untuk duduk di sebelah Azura. Ikut suaminya ke Kalimantan. Daripada ditutup kan sayang. Jadi aku lanjutin aja. Tapi gak mungkin kan aku jaga warung sendirian. Ayah, bundaku mana bisa bantuin? Aska, dia sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Ucap Azura. Oh jadi gitu. Padahal warung sebelaknya ramai ya, Zura. Ya makanya, aku bisa gaya mertahanin usaha yang udah dibangun Kak Keke. Aku malah takut kalau nantinya rasanya gak seenak buatan Kak Keke. Insya Allah bisa. Kamu kan pinter masak. Dulu aku kan penggemar masakanmu. Ucap Fathan mengingat masa lalu. Ah kamu Tan. Jawab Azura malu-malu. Ada yang daftar tuh. Katanya gak masalah dengan gaji. Ucap Fathan saat membaca di grupnya. Gali? Kenapa harus dia? Gerutu Azura. Kenapa? Kayaknya beberapa hari ini dia deketin kamu terus, Zura. Kenapa? Kamu cemburu? Iyalah. Masa enggak? Daripada Galih, mending aku aja yang bantuin kamu di warung. Katanya gak mau deket-deket sama aku. Ya kamu sih gak mau dihalalin sama aku. Haft. Azura melirik Fathan. Jujur dia mau. Tapi tanggung jawabnya yang membuat dia tidak bisa menerima tawaran Fathan sekarang. Kalau bisa cari yang cewek aja, Zura buat bantuin kamu di warung. Ucap Fathan. Jujur dalam hati, dia juga tidak rela jika Azura dibantu oleh laki-laki lain selain dirinya. Ya, aku juga tahu, Tan.
Tapi coba lihat. Yang daftar cowok semua. Gak ada cewek yang daftar. Karena rata-rata teman-teman kita rumahnya jauh, Zura. Kayaknya kamu mending pasang pengumumannya di depan warung aja. Kemungkinan yang baca juga orang yang rumahnya dekat dengan warung kan? Jadi insya Allah dapat deh. Jangan lupa ditulisnya cari pegawai wanita ya. Biar lebih spesifik. Iya. Kalau hari ini belum dapat, warung harus libur dulu Dangkia. Padahal kemarin-kemarin warung udah sering libur. Kalau kelamaan libur, takutnya pelanggan banyak yang kabur. Ucap Azura. Ya udah hari ini aku bantuin dulu. Semoga besok bisa dapat karyawannya. Kalau gak dapat juga gimana? Ya aku akan jadi karyawan tetap di warung. Hei. Syukur-syukur jadi karyawan tetap di hati kamu. Ucap Fathan sambil tertawa. Entah siapa yang mengajari dia pintar menggombal sekarang. Belajar dari mana kamu? Sekarang jadi pintar ngegombal? Sindir Azura. Dari sini. Fathan menunjukkan bungkusan permen di tangannya. Bungkus permen yang di bagian belakangnya tertulis kalimat-kalimat gombalan. Oh, ternyata kirain bisa sendiri. Bisa. Nanti bisa sendiri kok. Kalau udah halal juga pasti bisa sendiri. Gak usah belajar Zura. Oh ya gimana? Nanti jadi aku bantuin. Jadi kalau belum ada cewek yang daftar, gak apa-apalah jadi karyawan sementara. Tapi jangan sementara juga di hati kamu ya. Hei. Season 2 bab ke-229. Sampai kuliah selesai, tak ada satupun teman wanita